temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebih segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu. Hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu. Ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Kasih yang telah Kau beri lebih segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu. Hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu. Ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Yes. Come on, say. Pa pa para, 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 pa pa para. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu, yes Tuhan. Hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu.
Shalom para wanita dimanapun Anda berada. Sangat bersuka cita bisa berjumpa dengan Anda dalam momen Minute of Wisdom bersama Mawar Sharon Woman. Saat ini sudah ada bersama dengan saya 4 orang wanita yang kita akan ajak ngobrol nih tentang Spirit of Generosity. Tidak berlama-lama, saya akan memperkenalkan yang pertama adalah seorang full mom, juga seorang istri yang luar biasa, yang sudah dikaruniai seorang putra yang lucu dan saat ini sedang merintis usaha bersama dengan suaminya, Ibu Widi. Halo Ibu Widi. Halo, shalom Ibu Emma. Ya, shalom Ibu Widi. Dan yang kedua adalah seorang business owner bersama dengan suaminya membangun usaha mereka di kota Sukabumi dan juga memiliki 2 orang putri yang cantik, Ibu Luri. Shalom Ibu Luri. Shalom Ibu Emma. Ya, terima kasih sudah ada bersama dengan saya hari ini. Nah, hari ini kita akan sama-sama nih berbicara, ngobrol gitu ya tentang generosity. Nah, menurut Ibu Widi atau Ibu Luri nih, apa sih generosity itu? Ya, kalau menurut saya generosity itu adalah suatu sikap hati di mana kita ini mau memberi atau suka memberi. Yang mana juga generosity ini atau kemurahan hati ya dalam bahasa Indonesia atau kedermawanan itu bukan suatu yang instan yang bisa kita lakukan mendadak atau dalam waktu cepat. Kalau menurut saya pribadi kemurahan hati itu dibangunnya itu dalam suatu proses. Jadi dibangunnya itu dalam waktu yang cukup lama seperti itu. Oke. Gimana menurut Ibu Luri? Oke, kalau menurut saya generosity itu bukan tentang seberapa banyak isi dompet kita atau seberapa banyak materi kita, tapi seberapa pedulinya kita untuk berbagi dengan orang lain. Ketika kita punya hak untuk menikmati segalanya sendiri gitu ya, tapi kita mau memikirkan orang lain, kita mau sharing dengan orang lain. Menurut saya seperti itu sih. Oke. Nah, tadi kan Ibu Widi bilang nih tidak dibangun secara instan nih. Nah, kita tahu kan di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini mungkin tidak banyak nih orang lakukan tidak punya spirit of generosity karena buat mereka mungkin ini kan situasi yang sulit gitu ya. Kenapa saya harus berbagi kepada orang lain? Nah, saya mendengar nih Ibu Widi ini adalah seorang yang murah hati nih. Ya, ini yang saya dengar ya. Nah, bisa diceritakan gak nih Ibu Widi, kenapa spirit of generosity ini ada di dalam kehidupan Ibu Widi, sedangkan mungkin di tengah situasi kita seperti ini mungkin Ibu juga terdampak ya dengan keluarga ya? Ya pasti, Iya, bisa pasti diceritakan semua Ibu Widi? terdampak ya Bu Emma. Usaha suami saya ini di bidang bimbel tuh cukup kena dari awal-awal pandemi sudah cukup terimbas karena semua serba online, bimbel yang harusnya onsite jadi harus online, murid-murid les tuh merasa sudah capek, nggak bisa konsentrasi lagi, nggak bisa fokus kalau ikut les online, sedangkan sekolah sudah berjalan online itu cukup melelahkan, baik ada yang bilang matanya lah lelah segala macam, sampai juga ada keluarga-keluarga yang terdampak ekonominya dan hal itu membuat kami ini cukup membuat penurunan dalam kehidupan ekonomi kami. Jadi pendapatan tuh bisa menurun, murid les tinggal 30%. Jadi Ibu ini juga terdampak ya akibat pandemi ini ya? Saya Ibu rasa Widi ya? semua pasti terdampak seperti itu. Tapi di tengah-tengah pandemi seperti ini kami tuh hanya ingin tetap melanjutkan nilai-nilai gitu ya atau sesuatu yang sudah kita bangun sejak dulu ya. Salah satunya mungkin karena kita ini sering berusaha untuk kasih perhatian dengan sahabat, teman, bahkan keluarga juga ya terutama. Jadi baik itu dalam bentuk kita bawa mereka dalam doa-doa kita siapkan telinga yang bisa untuk mendengarkan setiap apa yang menjadi kekhawatiran mereka. Iya, kita memberikan perhatian, ya, bukan betul. hanya memberikan secara materi ya Ibu Ya, Widi ya, betul. tapi Nggak melulu lewat materi. perhatian kita, Ya. mungkin lewat doa-doa kita yang kita tahu bahwa masa situasi yang sulit seperti ini banyak orang nih yang butuh dikuatkan. Iya, Wow, betul. Ibu Widi bisa tetap melakukan itu, saya percaya karena Ibu Widi pasti punya kasih Tuhan ya sehingga bisa perhatian sama orang padahal di tengah-tengah Ibu Widi pun mengalami situasi yang sulit ya Ibu Widi ya. Iya betul, jadi memang justru kita ini ingin mengalirkan kasih Allah ke orang-orang di sekitar kita. Karena Bapak kita Bapak yang penuh kasih gitu. Saya percaya bahwa waktu kita meneladani Bapak kita ini juga jadi terang. Seperti itu. Luar biasa ya, sangat menginspirasi. Ya, saya mau mendengar juga nih dari Ibu Luri.
Gimana nih Ibu Luri di tengah-tengah situasi seperti ini gitu ya? Apakah Ibu Luri juga mengalami nih dampak dari pandemik hari ini gitu ya? Pasti ya, semua orang pasti mengalami dampak yang tidak menyenangkan ketika situasi pandemik ini tidak berakhir juga gitu ya. Termasuk usaha kami juga mengalami dampak karena beberapa bulan yang lalu ketika PSBB tahap kedua, ketika pandemik mengalami gelombang yang kedua, kami harus menutup 2 cabang kami karena memang peraturan dari pemerintah setempat tidak boleh buka. Dan ketika itu memang cukup stres juga, bingung karena bagaimana kami harus menggaji karyawan kami. Karena dari sisi saya dan suami, kami nggak mau kalau sampai harus merumahkan karyawan, lalu harus atau mem-PHK mereka atau tidak menggaji mereka gitu ya. Kami nggak mau gitu ya. Jadi kita bawa dalam doa, kita minta pertolongan Tuhan supaya kita tetap bisa survive gitu. Jadi ketika di masa-masa seperti itu saya percaya Tuhan yang tolong karena kami masih bisa menggaji full, kami tidak harus mem-PHK karyawan. Bahkan ketika bonus waktunya keluar pun kami tetap berusaha untuk mengeluarkan 100% tidak dipotong gitu ya. Dengan pertimbangan ketika mungkin PSBB-nya berlanjut, kami tetap harus menutup cabang, mereka masih tetap punya simpanan untuk bertahan hidup. Karena kan kebanyakan yang kerja itu kepala keluarga ya atau laki-laki, jadi pasti mereka bergantung sekali dengan pekerjaan di tempat kita. Tapi Tuhan sangat luar biasa, Tuhan tolong ketika kami mengalami masa-masa sulit, up and down tuh Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Begitu Bu Emma. Wow. Mungkin banyak orang ya di tengah-tengah situasi hari ini kita tahu nih banyak orang yang di PHK gitu ya. Dan Ibu Luri kenapa sih sampai berjuang nih untuk karyawannya gitu ya. Harus memberikan gaji full gitu ya dan bahkan memberikan bonus. Di tengah-tengah Ibu Luri pun ada toko yang tutup gitu ya. Nah apa sih yang membuat Ibu Luri ini bisa tetap melakukan itu? Karena saya percaya ketika Tuhan memberkati usaha pekerjaan saya di Sukabumi, ketika Tuhan menolong saya masih tetap bisa menikmati berkat Tuhan, saya percaya Tuhan ingin menjadikan kita alatnya untuk menyalurkan berkat itu lagi kepada orang lain yang membutuhkan gitu sih. Saya percaya kita ini hanya perpanjangan Tuhan. Supaya kita bisa jadi berkat buat orang lain. Gitu. Tadi ada satu kata yang saya tangkap nih dari Bu Luri, kita ini menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Artinya apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita ini bukan hanya untuk hanya diri kita sendiri ya Ibu Luri ya. Betul. Tapi berkat itu kita bisa bagikan kepada orang lain yang membutuhkan. Ya, dan saya dengar juga Ibu Luri ini bukan hanya menolong karyawannya untuk gimana caranya supaya mereka ini bisa tetap survive gitu ya di tengah-tengah situasi hari ini. Tapi saya juga mendengar bahwa di masa pandemi ini Ibu Luri juga membagikan berkat nih buat orang lain lewat Mawar Sharon Peduli. Benar ya Ibu Luri ya? Betul. Iya. Berarti bersama dengan suami nih ya, Iya. memberikan berkat, membagikan berkatnya untuk orang lain yang di waktu-waktu yang lalu, di tahun yang lalu bahkan ya ketika pandemi itu ada, Ibu Luri ini mau membagikan berkatnya bagi orang-orang yang membutuhkan. Ya. Karena memang mungkin Tuhan masih memberikan kita kemudahan untuk mencari berkat. Tapi ada sebagian orang di luar sana yang mereka tidak punya fasilitas itu, mereka tidak punya privilege itu. Mungkin kita masih lebih mudah mencari berkat, tapi mereka mungkin harus mencari makan hanya untuk sehari itu aja gitu loh. Karena mereka memang tidak punya berkat untuk bertahan hidup lebih lama. Jadi ketika kita punya berkat, kenapa kita tidak bisa memberikan itu buat orang lain gitu loh. Itu sih yang saya pikirin. Iya. Saya percaya sih apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita itu tidak hanya berhenti ya sampai di kita, tapi kita itu bisa menjadi saluran berkat buat banyak orang. Ya tadi Bu Widi juga sudah bahas tentang itu tidak instan ya, pasti butuh waktu ya. Dan kedua wanita yang bersama dengan saya ini, mereka itu tidak membangun secara instan tentunya ya. Betul. Saya percaya karena pengenalan akan Tuhan juga ya Ibu Widi ya, karena kasih yang ada di dalam kehidupan kita sehingga itu membuat kita itu mau berbagi dengan orang lain. Iya, ya sangat menginspirasi sekali kedua wanita yang ada bersama dengan saya. Dan ayo sama-sama para wanita dimanapun Anda berada, kita membangun spirit of generosity ini terus di dalam kehidupan kita. Bahkan di tengah-tengah situasi mungkin hari ini kita mengalami, wah Tuhan saya pun mengalami kekurangan, apa yang
bisa saya bagikan kepada orang lain ya. Hari ini kita bisa belajar dari Ibu Widi. Bukan hanya melulu soal materi, benar ya Bu Widi ya. Betul. Tapi kita memberikan perhatian kepada orang lain, mendoakan orang lain yang hari ini mungkin sedang struggle dengan kehidupan mereka gitu ya. Dan saya percaya Tuhan tuh sangat senang melihat apa yang para wanita ini kerjakan dan saya rindu ayo Ibu Widi dan Ibu Luri terus menjadi berkat buat banyak orang Amin. di luar sana Amin. ya. Dan bagi Anda para wanita dimanapun Anda berada, mari sama-sama kita kembangkan spirit of generosity ini ke dalam kehidupan kita sehingga berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu tidak berhenti hanya sampai di sini saja, tapi berkat itu bisa kita salurkan kepada orang lain yang membutuhkan. Ya, bersama dengan saya Ibu Widi dan Ibu Luri ini sangat-sangat memberkati kesaksian hidupnya dan masih ada 2 orang wanita lagi nih yang hadir bersama dengan saya. Ya, kita akan sama-sama mendengarkan bagaimana kesaksian hidup mereka, apa yang mereka kembangkan dalam spirit of generosity ini, bagaimana kemurahan hati itu mereka terus kembangkan dalam kehidupan mereka. Bersama dengan kami, Mawar Sharon Woman akan kembali bersama dengan 2 wanita yang saya percaya akan menginspirasi dan akan memberkati Anda semua. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Oke, kembali lagi setelah kita ngobrol dengan Ibu Luri dan juga Ibu Widi. Nah, bersama dengan saya masih ada 2 orang wanita yang luar biasa yang bersama dengan saya saat ini. Yang pertama adalah Ibu Caroline. Ibu Caroline ini adalah seorang business owner dari kota Cirebon. Ibu Caroline ini dikaruniai 3 orang anak dan juga seorang pelayan Tuhan yang melayani sebagai CG Leader Family di Cirebon dan juga melayani di Departemen Praise and Worship. Benar ya Ibu Caroline ya? Betul Bu. Iya, shalom Ibu Caroline. Shalom. Terima Shalom kasih semua. sudah menyempatkan waktunya nih untuk datang ke sini. Dan yang kedua adalah ada Ibu Vian yang seorang full time mom Yes. yang melayani di GMS Bandung sebagai Ketua Departemen Creative Ministry. Benar. Iya, saya tahu Ibu Vian ini punya banyak talenta nih. Ya, Ibu Vian ini bisa mendesain baju, bisa menjahit, bisa dance juga loh Ibu Vian ini. Yes. Dan juga jago memasak. Wow, pasti semua ibu-ibu tuh wah pengen nih jago memasak gitu ya. Nah, kita mau dengarkan sama-sama nih. Nah, saya dengar nih Ibu Caroline ini kan tinggal di Haurgelis dan melayani di kota Cirebon. Jadi memerlukan waktu kurang lebih 2 jam ya Ibu Caroline ya. 2 jam. Jadi Ibu Caroline ini ketika mau melayani di GMS Cirebon, Ibu Caroline ini harus menempuh perjalanan selama 2 jam untuk sampai ke kota Cirebon. Nah, bisa ceritakan sedikit nih Ibu Caroline, kenapa Ibu Caroline ini sampai punya hati yang mau melayani gitu ya, mau melayani Tuhan sampai harus memberikan waktunya kurang lebih 2 jam perjalanan sampai ke kota Cirebon. Bisa diceritakan nih apa sih yang membuat Ibu Caroline ini punya hati yang mau melayani ya sampai datang ke kota Cirebon. Jadi karena gini Bu, bagi saya maksudnya pelayanan adalah satu privilege dari Tuhan Privilege. untuk saya. Dan bagi saya ketika kita tahu bahwa kita itu kan sudah ditebus oleh darah Tuhan kan. Jadi waktu kita itu bukan hanya milik kita sendiri, tapi juga untuk Tuhan dan untuk sesama gitu. Karena ketika saya melayani itu, saya tahu bahwa itulah yang membuat saya tuh dekat dengan Tuhan. Oke. Itu dan Membuat kita bagi dekat sama saya Tuhan. pribadi itu satu warisan yang akan saya tinggalkan, satu warisan rohani yang akan saya tinggalkan buat anak saya kelak. Oke. Wow, Ibu Caroline ini bilang mengatakan tadi bahwa satu privilege bisa melayani Tuhan.
dan akan Yes. diwariskan nih kepada anak-anak nanti. Dan wow, itu bukan hal yang mudah tentunya ya Ibu Karolin ya. Apalagi di tengah-tengah situasi pandemi hari ini nih. Saya tahu bahwa banyak orang nih takut banget untuk keluar rumah gitu ya. Apalagi dari Haurgelis ke kota Cirebon untuk melayani Tuhan. Dan saya tahu Ibu Karolin ini wow, sangat berapi-api nih melayani Tuhan, memberikan waktunya untuk Tuhan sampai harus datang ke kota Cirebon untuk melayani Tuhan. Kita bisa belajar sama-sama ya para wanita dimanapun Anda berada, bahwa saya percaya Ibu Karolin ini melihat bahwa ini adalah sebuah privilege ya Ibu Karolin ya. Dan Ibu Karolin apa tidak merasa takut untuk datang ke Cirebon gitu ya, karena situasi pandemik hari ini. Gimana nih Bu Karolin, di tengah-tengah situasi pandemik pun tetap antusias untuk melayani Tuhan. Bisa diceritakan Ibu Karolin? Karena kan satu, pelayanan adalah privilege ya kan. Yang kedua, pelayanan adalah satu kesempatan. Kesempatan untuk kita itu mengucap syukur kepada Tuhan kan. Ya kan, Ya, arti ya. pelayanan itu bagi saya adalah ketika saya mengucap syukur ya banyak hal yang nggak bisa saya kerjain walaupun saya tahu bahwa Tuhan itu bekerja banyak sekali dalam kehidupan kita. Yes. Salah satu yang bisa kita lakukan yaitu ketika kita melayani Tuhan kan. Iya, Nah, melayani Tuhan dan melayani sesama. Nah, kenapa saya nggak takut? Nah, ketika kita ini orang yang bekerja, kita kan masih tetap Iya. ketemu sama orang-orang kan. Kita Iya, itu iya, masih bisnis, benar-benar. masih ketemu orang. Iya. Loh, kenapa kita mesti takut? Toh resiko sama saja. Iya, Ya kan, tapi benar. asal ya kita prokes kan, kita Iya. tetap ya kan, tapi kita percaya bahwa akan selalu ada pertolongan dari Tuhan. Yes. Karena pelayanan itu bagi saya itu salah satu hal yang sangat menjaga hati kita untuk dekat sama Tuhan. Justru di masa pandemi ini, saya ngerasa saya tuh butuh Tuhan lebih dan semua orang itu harusnya merasa butuh Tuhan itu lebih lagi. Karena Tuhan itu yang memberi kekuatan untuk kita itu bisa berjalan di tengah-tengah kesulitan yang seperti ini. Iya, Nah, ketika kita butuh Tuhan, kita itu tahu kan kita harus tetap bertumbuh. Iya. Kita harus lebih berakar dan kita itu harus tetap berbuah di segala musim dalam kehidupan kita. Nah, salah satunya adalah pelayanan. Pelayanan itu yang sungguhan bisa menjaga hati kita supaya kita terus bisa mengapi-apikan diri, kita Oke. terus bisa bersemangat untuk kita terus mengiring Tuhan pada akhirnya. Karena untuk waktu sekarang ini, sepertinya kita tahu bahwa kita tuh nggak pernah tahu kapan hari terakhir kita ada bersama-sama dengan semua gitu kan, dengan Iya, keluarga, iya, dengan iya, apa. benar. Nah, ketika hari itu datang, setidaknya kita sudah berusaha melakukan apa yang menjadi tugas kita. Oke. Itu. Wow, sangat menginspirasi ya. Saya pun diberkati. Ya, saya tahu tidak semua orang bisa melakukan ini gitu ya. Apalagi di tengah-tengah situasi pandemi, benar ya Ibu Fian ya, di mana orang tuh sangat takut. Nah, tadi ada pernyataan dari Ibu Karolin mengatakan bahwa ya kan kita ketemu dengan rekan sekerja. Apa bedanya kita ke gereja? Ya tentunya dengan prokes ya, Yes, benar ya. betul. Tadi Ibu Karolin Tetap jaga mengatakan prokes. bahwa tetap jaga prokes. Yes. Dan Ibu Karolin tadi ngomong nih kalau kenapa saya akan tetap mau ke Cirebon karena mau menjaga api ya, mau tetap Yes. berapi-api dan Yes. butuh Tuhan gitu ya. Mungkin satu pertanyaan nih, apa kurang cukup gitu mungkin secara online Ibu Karolin, karena kan Ibu Karolin harus menempuh perjalanan 2 jam nih. Apa mungkin bisa diceritakan gitu, mungkin ya bagi sebagian orang gitu ya, mungkin mengatakan bahwa ya online aja udah cukup gitu ya. Tapi Ibu Karolin ini memberikan waktunya mungkin di saat harus santai mungkin, waktu di mana dia bisa berleha-leha gitu ya, istirahat tanpa harus melakukan perjalanan nih dari Haurgelis ke Cirebon untuk latihan, bener ya Ibu Karolin kan harus latihan, Yes. kemudian minggunya melayani Tuhan dan wow, saya tahu itu tidak semua orang bisa melakukan itu ya. Mungkin ceritakan Ibu Karolin mungkin kalau masa-masa online apa berbeda gitu dengan masa-masa saya hadir di situ, saya hadir ibadah secara onsite dan melayani itu menjadi satu gairah saya. Itu rasanya beda banget ya. Sama halnya gini, kita lihat foto makanan di Instagram, Oke, ya kan? Kita lihat, apakah kita kenyang? Enggak. ya. Mata kita kenyang, perut kita tetap lapar. Ya. Sama halnya dalam ibadah onsite, ya kan? Bisa nggak kenyang? Bisa, tapi tidak kenyang sepenuhnya. Jujur, ya kan? Tetap hati kita itu butuh tempat untuk kita bisa mengapi-apikan bersama-sama. Ya kan? Bara api itu kalau sendiri akan cepat Ya. pudar, tapi kalau disatuin lagi itu akan bem.
ya kan, akan menjadi menyala lagi. Nah, itulah ibadah onsite. Makanya saya, ayolah, selagi kita masih bisa onsite, datanglah untuk ibadah onsite. Karena apa? Kita nggak tahu sampai waktu kapan kita masih bisa ibadah onsite. Jadi ketika ada kesempatan Tuhan kasih waktu, jangan sia-siakan waktu itu. Ayo datang ibadah, ayo mengapi-apikan diri terus buat Tuhan. Karena apa? Karena kalau kita nggak ibadah, kita nggak pelayanan, lama-lama kita itu akan jadi mundur. Mundur secara apa? Teratur. Ya kan? Nah itu jadi kita butuh, karena untuk kita bisa bertumbuh, berakar, ya kan? Kita itu, akar itu kan butuh air. Ketika akar itu mau cari air, kan dia ada kerikil, ada batu, ada pasir yang harus diterjang. Ya itulah harga yang harus kita bayar. Ya saya tahu banyaklah orang yang lebih dari saya berkorbannya, istilah bayar harga untuk setiap pelayanan. Saya tahu, tapi saya bersyukur sama Tuhan, hari ini saya diberi kesempatan untuk saya bisa kesaksian. Wow, luar biasa ya, sangat menginspirasi ya buat saya secara pribadi ya kesaksian dari Bu Caroline ini. Dan ya sekarang kita akan mendengar nih kesaksian dari Ibu Vian. Nah Ibu Vian ini kan punya banyak talenta nih. Nah di tengah-tengah situasi pandemik ini kita tahu ya banyak sektor terdampak dan Ibu Vian ini apa sih yang membuat Ibu Vian ini mau tetap berbagi nih dengan talenta yang Ibu Vian punya. Ya saya dengar Ibu Vian ini buka PO makanan ya, benar ya Bu Vian? Karena saya tahu Ibu Vian ini jago masak loh, ibu-ibu. Masakannya enak banget ya. Makasih. Iya, masakannya enak banget dan saya dengar di masa pandemi ini Ibu Vian ini buka PO, menjual makanan dan 100% keuntungan itu buat dibagikan kepada orang-orang yang memerlukan di panti jompo dan panti asuhan. Benar ya Ibu Vian? Apa sih yang membuat Ibu Vian ini bisa melakukan itu semua? Ya pada saat itu, pada saat corona datang itu ya itu cukup membuat saya kaget ya gitu. Oh segininya ya dampak corona gitu di dalam kehidupan saya pribadi waktu itu. Sampai saya juga 5 bulan penuh saya nggak berani keluar dari rumah gitu. Jadi benar-benar hanya di rumah saja. Sampai saat itu di titik 5 bulan itu Tuhan izinkan gitu banyak proses terjadi dalam keluarga saya, dalam kehidupan saya dan jadi Tuhan ngomong gitu. Dan saya belajar taat gitu. Mau sampai kapan kamu mikirin diri kamu sendiri gitu. Apa yang bisa kamu lakukan di saat kita tidak bisa pelayanan, kita nggak bisa gereja online gitu ya. Gue merasa kayak iya ya, kayaknya ya kayak dikatakan Cek Caroline gitu, mundur teratur. Sometimes gue tuh merasa sah-sah aja lah gak bisa pelayanan gitu ya. Tapi kenyataannya ya Tuhan itu berbisik keras gitu di hati gue Cek bahwa dengar suara Tuhan ya. Iya Tuhan berbicara, ayo lakukan sesuatu gitu untuk kemuliaan namaku. Jadi yang aku bisa lakukan adalah menari, menjahit, stop. Saya rasa bukan cuma saya yang pekerjaannya banyak stop, teman-teman juga pasti banyak. Dan itu yang membuat saya untuk taat gitu. Saya bisa masak, kenapa saya nggak lakukan gitu kan? Saya bisa jahit, saya bisa ini, saya bisa dengan itu. talenta yang Ibu Vian punya. Iya betul, tentunya, iya. Akhirnya saya belajar nurut sama perkataan Tuhan. Yuk open PO gitu. Ya saya bisa open PO, ya kita open PO. Akhirnya saya beranikan open PO ya. Jujur sih saya sebenarnya nggak merasa over PD juga bahwa masakan saya enak dan pasti laku gitu ya. Tapi saya nurut aja gitu sama perkataan Tuhan. Lakukan yang terbaik untuk saya gitu. Dari apa yang kamu bisa. Saya open PO dengan niatan bahwa ya semua itu untuk anak-anak di panti asuhan, oma-opa di panti jompo. Karena Tuhan aja memberi menyumbang 2 ikan dan 5 roti untuk 5.000 orang, itu pun nggak dengan modal yang besar gitu, tapi Tuhan bisa memuaskan mereka, memberi makan mereka. Jadi saya menanamkan di hati saya nggak perlu minder dengan orang-orang di luar sana yang memberikannya lebih daripada saya. Tapi yang penting Tuhan tahu hati saya dan saya bisa memuliakan nama Tuhan lewat 2 ikan dan 5 roti itu, seperti itu. Dan di saat saya taat, gue itu merasa Tuhan itu memuaskan juga gitu, memberikan jiwa gue itu sukacita yang amat sangat gitu. Oke, berarti ada sukacita nih yang bahkan ketika memasak pun Ibu Vian ini tahu bahwa Tuhan aku berikan 100% hasil ini untuk orang-orang yang memerlukan. Gitu ya Ibu Vian. Iya betul. Dan di saat itu pun di saat masak, di saat kita bisa share ke panti jompo, ke panti asuhan,
saya pun merasa kayak apa ya, how blessed I am gitu. Tuhan baik sekali sama saya nggak perlu mikir apa yang saya makan besok, apa yang saya pakai, anak-anak saya sehat gitu ya. Hubungan saya dengan suami amat sangat baik, ada kerikil-kerikil pun itu tidak berarti lah gitu. Saya tidak perlu sampai harus ketemu bunda gitu ke gereja, minta rekonsiliasi, tidak sampai seperti itu. Segitu Tuhan pelihara saya dan keluarga gitu, tanpa kekurangan sedikit pun. Dan kenapa tidak saya memberi gitu ya. Tidak harus memikirkan saya lagi, suami, anak gitu. Tidak akan ada habisnya gitu. Di saat saya belajar taat, di saat saya bisa melihat anak panti itu mendapatkan sedikit dari yang saya beri, dari oma opa, cuma walaupun hanya pampers, vitamin. Tapi itu kayak apa ya, hanya seorang Vian, tapi karena saya punya Tuhan yang besar, Tuhan itu bisa memuaskan saya, anak-anak di panti dan teman-teman oma opa di panti jompo seperti itu. Jadi banyak hal yang saya dapat di masa-masa pandemi kemarin itu bahwa ya nggak melulu hanya kita yang kita utamakan gitu. Oke, Gitu Bunda. berarti Bu Vian ini mungkin bisa saya simpulkan ya, kita ini jangan egois gitu ya. Yes, Bukan yes. hanya tadi Bu Vian sampaikan bahwa bukan hanya untuk diri saya, bukan hanya untuk keluarga saya, tapi ada orang lain yang bisa saya bagikan dari berkat yang saya punya. Itu ya Ibu Vian. Tentunya dengan talenta yang Ibu Vian, kalau tadi Ibu Caroline ini bicara tentang waktu, memberikan waktunya kepada untuk Tuhan, melayani ke kota Cirebon. Saya percaya bahwa ketika kita ini memberi, ya tidak melulu nih soal materi, ya tidak melulu soal materi, tidak hanya juga dari segi waktu, tapi juga dari talenta yang kita punya, gitu ya. Dan saya percaya apa yang mereka lakukan ini sungguh menyenangkan hati Tuhan. Yes. Itu ya. Wow, saya juga belajar untuk ayo sama-sama para wanita dimanapun Anda berada untuk kita ini tidak menjadi egois. Ya, tidak menjadi egois dan memikirkan diri kita sendiri. Dan ada firman Tuhan berkata adalah lebih baik memberi daripada menerima. Dan saya tahu bahwa siapa teladan yang kita bisa pelajari, ya. Satu teladan yang kita bisa pelajari yaitu Tuhan Yesus sendiri, ya. Kalau Tuhan itu sudah mau memberikan hidupnya untuk menebus setiap dosa-dosa kita, dan saya percaya kita sebagai orang percaya kita juga mau menjadi teladan untuk orang-orang yang ada di luar sana yang memerlukan kasih Kristus di dalam kehidupan kita, ya. Kita sama-sama sudah belajar nih tentang ternyata generosity atau kemurahan hati itu tidak melulu bicara soal materi, tetapi bicara juga soal waktu kita, seperti Ibu Caroline tadi sampaikan, bisa lewat perhatian kita, lewat doa-doa kita yang kita bisa memberikan support nih buat orang-orang yang hari ini kita tahu banyak orang yang kehilangan anggota keluarga, ya, termasuk Ibu Vian. Ya, Ibu Vian juga kehilangan seorang papa tercinta, ya, akibat COVID ini. Tapi saya percaya bahwa Tuhan punya rencana itu ya dalam kehidupan kita, dan seperti Ibu Caroline tadi sampaikan bahwa kita ini tidak tahu ya sampai kapan kita ini ada di dunia ini. Ya, kita tidak tahu sampai kapan kita ada di dunia ini. Oleh karena itu ketika Tuhan tuh masih mengizinkan kita untuk ada di dunia ini artinya untuk Tuhan tuh mau pakai hidup kita untuk menjadi saluran berkat buat banyak orang. Ya, satu firman Tuhan yang saya mau bacakan buat setiap kita itu ya. Mari sama-sama kita melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Lukas 6 ayat 36 berkata, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Mari setiap kita para wanita, mari kita kembangkan spirit of generosity ini terus ada di dalam kehidupan kita. Untuk bermurah hati itu tidak harus tapi Tuhan tuh tidak meminta apa yang tidak ada pada kita, tapi apa yang ada pada kita yang kita bisa bagikan kepada orang lain. Ya, kalau hari ini Tuhan percayakan kita materi, ya mungkin seperti Ibu Luri dengan kepercayaan yang Tuhan berikan atas hidupnya, dia bisa berbagi berkat kepada orang lain. Dan Ibu kesaksian dari Ibu Widi tadi dengan perhatian, dengan doa-doa yang diberikan kepada orang-orang yang hari ini mungkin sedang
terpuruk gitu ya, orang-orang yang sedang bersedih atau orang-orang yang sedang merasa gagal nih di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini, bisa menguatkan orang lain. Dan kesaksian dari Ibu Caroline ini sangat-sangat juga menguatkan, di mana kemurahan hati atau generosity itu berbicara juga tentang waktu yang kita berikan untuk Tuhan. Ya, di mana Ibu Caroline ini tidak takut, bahkan di tengah situasi seperti ini dia tetap memilih untuk Tuhan, aku mau berapi-api dalam Tuhan, aku perlu Tuhan. Sampai Ibu Caroline ini mengejar Tuhan untuk mau sungguh-sungguh melayani Tuhan, untuk mencari Tuhan sampai ke kota Cirebon. Dan itu sangat-sangat buat saya secara pribadi itu menguatkan saya juga dan membuat saya semakin antusias nih untuk melayani Tuhan juga. Dan Ibu Fian, wow, saya juga sangat-sangat bersuka cita dengan apa yang Ibu Fian ini sudah lakukan, bisa membuat orang-orang di luar sana tersenyum. Opa oma tadi ya, mungkin Ibu Fian mengatakan bahwa wah ini tidak seberapa tuh ya, vitamin, pampers, tapi saya percaya bahwa apapun yang kita taburkan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dan Tuhan tuh melihat apapun yang Tuhan tuh melihat hati kita. Saya percaya ketika hati kita tulus memberi, ketika kita tulus untuk menolong orang lain, saya percaya Tuhan tuh melihat hati kita dan upah kita itu di surga. Ya, ketika kita memberi, kita tidak perlu berharap, oke, saya memberi kepada kamu, kamu harus memberi juga kepada saya. Tapi ketika kita menabur, ya, baik itu dalam bentuk materi, waktu, uang, tenaga, talenta kita, saya percaya apapun yang kita taburkan kepada orang lain, bahkan untuk Tuhan, kita melayani Tuhan, itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Ya, mari sama-sama para wanita Allah, dimanapun Anda berada, ayo sama-sama kita kembangkan spirit of generosity ini bersama-sama. Spirit kemurahan hati itu terus kita kembangkan di dalam kehidupan kita. Ya. Terima kasih buat para wanita yang sudah membagikan kesaksiannya hari ini. Saya percaya itu memberkati kita semua. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih buat semua berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami tahu apapun yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami, itu adalah sebuah kepercayaan ya Tuhan, yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Dan kami tahu itu tidak berhenti sampai di kami saja Tuhan. Semua berkat yang Tuhan berikan atas kehidupan kami, untuk kami ini bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain ya Tuhan. Biar spirit of generosity, kemurahan hati itu ada pada setiap wanita dimanapun mereka berada saat ini ya Tuhan. Kami minta ya Tuhan, biar sungguh Tuhan yang memberikan kami kepekaan lebih lagi ya Tuhan. Kami tahu ketika kami membagikan berkat kami ya Tuhan kepada orang lain, kami percaya Tuhan Engkau disenangkan lewat apa yang kami kerjakan ya Tuhan. Dan kami tahu bahwa ketika kami bermurah hati kepada orang lain, itu tidak melulu bicara soal materi ya Tuhan, tapi waktu kami Tuhan, kami melayani Engkau, kami memberikan telinga kami untuk mendengarkan cerita-cerita dari rekan-rekan kami yang sedang membutuhkan pertolongan, atau doa-doa kami Tuhan bagi rekan-rekan kami yang sedang terpuruk hari ini Tuhan. Dan bahkan setiap talenta yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami tahu Tuhan mau pakai Tuhan semua hal yang ada dalam kehidupan kami, baik dana kami, baik waktu kami, baik talenta yang kami punya Tuhan, untuk kami boleh memberkati orang lain sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati semua wanita yang mendengarkan kesaksian ini Tuhan, biar sungguh menjadi berkat buat banyak orang, dan kami sama-sama mau mengembangkan spirit of generosity ini dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad,
prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart.